dapat dilakukan dengan baik. Itu sengaja saya kasih bold warna merah untuk menekankan ya dengan baik, karena perencanaan itu ada perencanaan yang kurang baik tapi ada yang bisa dilakukan dengan baik. Nah, syaratnya apa? Nah, ini yang pertama, ibu-ibu semuanya harus mengetahui kondisi keuangan secara umum dan problematikanya. Nah, ini yang pertama. Nah, itu sebabnya tadi saya menyampaikan di awal, tidak ada kata terlambat. Jadi kalau ibu-ibu sudah niat, oh saya bisa noto keuangan saya, keuangan rumah tangga saya, maka lakukan cut off. Ya, cut off itu kita ngetok. Mulai kapan? Yo, mulai saat ini. Nah, kalau mulai saat ini berarti penjenengan harus bahasanya itu merenung sejenak. Kudu piye ya? Nah, saran dari para financial planner atau ahli perencanaan keuangan di level rumah tangga, penjenengan harus mengetahui kondisi keuangan saat ini. Ya, harus itu dalam artian jangan sampai kemudian kita membuat toleransi untuk diri sendiri. Alah ora apa-apa, atau iki karek sedelok utangnya karek ping 4. Nah, kayak gitu enggak. Kita potret, kita capture kondisi keuangan kita sendiri dengan sejujurnya. Masing-masing kan yang tahu dirinya sendiri dan kondisinya. Nah, kita capture itu saja secara umum dan problematikanya apa? Apa problemnya? Penjenengan yang tahu problem secara umum. Kalau yang namanya pendapatan atau penghasilan itu sudah ada jumlah dan nominalnya. Kalau misalnya panjenengan bekerja seperti saya, itu ada gaji yang setiap bulan itu, kecuali ada misalnya, oh saya bulan ini itu nanti ada mau THR-an, kita boleh mengharap yang namanya gaji ke-13. Tapi kalau enggak, maka pendapatan bulanan itu jumlahnya biasanya tetap, maka satu itu. Bu, tapi kalau saya itu bekerjanya di pasar, saya punya toko, saya punya usaha, itu enggak tentu, Bu. Kadang mau hasilnya, kadang orang. Maka kemudian ibu-ibu juga harus membuat perencanaan usahanya itu dan memisahkan. Ya, memisahkan ini sama satu paket ya, Ibu. Perencanaan keuangan rumah tangga itu juga untuk membackup kegiatan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu, sekecil apapun itu harus dibuat catatan terpisah dengan keuangan rumah tangga. Ya, saya sering lihat teman-teman itu yang punya usaha, misalnya dulu warung perancangan sebelum Alfamart, Indomaret itu marak, kan banyak ya di perumahan itu. Anaknya mau berangkat sekolah, ibu nyuwun jajan, nyuwun sangu, jupuk dewe. Ya, disuruh mengambil sendiri di kotak jualannya. Nah, kita kan kemudian tidak memiliki catatan. Entoke nanti apa? Wes kerja, wes usaha, tapi kok orang ketok? Ya karena tadi kita nggak punya perencanaan. Bahkan seringnya kita lupa menggaji diri sendiri berapapun besarnya. Nah, sehingga yang pertama untuk membuat perencanaan keuangan, ibu-ibu harus mengetahui kondisi keuangan yang real. Berapa pendapatan, ya dari mana saja pendapatan itu. Kemudian yang kedua, bebannya apa? Ya, bebannya apa? Beban itu ada yang tetap dan ada yang variabel, gitu. Yang tetap itu seperti gas, listrik, ya kalau masih punya ART, kemudian biaya sekolah anak, yang tetap itu dihitungkan dulu, dicatat dulu, ditoto dulu. Baru kemudian yang lain yang tidak tetap, ya pengeluaran tidak tetap, nanti kita buatkan pos tersendiri kayak amplop dewe. Apa? Ini sedelengkas musimnya orang kondangan. Iya kan? Ya setelah Sawal itu biasanya nanti banyak, ya entah itu hitam, entah itu walimah, ya kan kita nggak mungkin datang tangan kosong. Secara umum kita memberikan sesuatu sebagai tanda asih. Nah, itu memerlukan pengeluaran. Jadi ibu harus punya profil-profil pemasukan dan pengeluaran. Itu ditoto dulu. Nah, caranya ya tadi kita harus ngerti kondisi keuangan secara umum. Kemudian yang kedua, menghitung berapa jumlah hutang. Nah, ini yang penting, ya. Hutang itu kita itu sangat familiar lah dengan hutang, ya. Entah hutang yang istilahnya kalau di PKK saja saya beberapa kali menjadi bendahara, ya itu selalu ada catatan, dan memang dana di PKK itu memang digunakan untuk memberikan fasilitas pinjaman. PKK duwe, koperasi ono pora, ya tagihan bank ono pora,
atau banyak lah motor atau apa, pokoknya yang kaitannya dengan hutang yang dimiliki itu dicatat dulu, kemudian diberikan tanda iki lunasnya kapan. Ya kadang kala kan kita seperti ini, semua hutang lunas pada waktunya, gini apa betul? Semua hutang lunas pada waktunya Bu Siti, yo tapi sampai lunas itu kita melalui banyak hal. Ya, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, menghitung berapa banyak jumlah hutang, kemudian kita mulai membuat catatan. Iki lunasnya kapan? Kudu dilunasi caranya piye. Kalau hutang yang sifatnya angsuran fix itu beberapa, tolong diperhatikan ya. Kalau diajak akad, ya akad kredit maksudnya, bukan akad nikah. Ya, kalau diajak akad itu penjenengan kan sekarang difoto bareng, ya, difoto sama bank itu. Nah, disuruh tanda tangan, kalau enggak paraf ya, tergantung atas namanya siapa. Nah, seringnya kalau di Indonesia, saya pernah melakukan penelitian dari 150 responden yang membaca perjanjian kreditnya itu tidak ada 10%. Lah terus jenengan gimana pas itu? Nggih, kula langsung gere-gere gitu. Maksudnya langsung paraf. Loh, dalamannya nggak dibaca. Konsekuensi denda berjalan. Loh, kok saya sudah bayar, loh sudah langsung kok jadi tabir bunga. Jenengan telat sehari saja. Kalau dengan konvensional itu ada bunga berjalan, bunga harian. Dan itu ada ditulis dalam perjanjian kredit yang biasanya banyak berlembar-lembar. Jenengan tanpa asmo, jenengan mungkin paraf karena yang menggunakan pinjaman adalah atas nama bapak atau suami, tapi jenengan lupa untuk membaca. Dan ini real, ya. Penelitian saya itu membuktikan kalau yang membaca perjanjian kredit sebelum tanda tangan tidak sampai 10%, Bu. Jadi 15 orang itu dibaca, kenapa? Itu pada itu nunggu saya baca dulu. Tapi yang real menyiapkan waktu untuk baca perjanjian kreditnya itu hanya sekitar 2,5% rata-rata. Bukan berarti kemudian alah konconnya akeh Bu Siti, bukan seperti itu. Jadi nanti kalau ada ancang-ancang untuk penjenengan PK lagi, perjanjian kredit ulang, dibaca dulu nggih, minimal poinnya ditanyakan. Kalau saya mau melunasi lebih awal bagaimana? Ada penaltinya ndak ya? Kemudian kalau saya telat ada bunganya ndak? Seperti itu ditanyakan. Paling tidak dua hal itu yang sebelum panjenengan tapa asmo, sebelum panjenengan ambil pusang, dikonfirmasi dulu kepada salesnya. Karena sales itu biasanya manis, ya mbak mungkin, gitu. Kalau manisnya di belakang nanti nggak jadi akad, oke. Baik. Nah, setelah poin yang kedua, yang ketiga, kita identifikasi pola pengeluaran rutin. Nah, pola pengeluaran rutin ini bervariasi nyun sewu. Untuk rumah tangga muda yang baru startup, putra-putri masih kecil, pengeluarannya tentu beda dengan rumah tangga yang sudah growth atau sudah mature. Ya sudah mature itu orang bilang wes penak piye, kita punya tanggungan untuk mantu, iya kan? Wah, kok digelundung nih wae, emangnya bola mau digelundungke. Ya, tetap ada lah, kita harus perhitungan juga untuk kebanggaan kita, untuk niat kita untuk nanti berbahagia bersama. Karena kalau untuk acara mantu, ngelamar itu kan memang harus disiapkan ya sesuai dengan kemampuan kita, dan itu perlu budget. Nggak ada mantu besok mantu gitu, nggak ada, pasti pakai perencanaan. Uang pinjem gedung aja 3 bulan itu mepet, iya. Gedung di kampus itu lantai 4, ini saya promosi, itu kapasitas sampai 1000 kalau standing. Kalau Pinara itu sampai 750, semua full AC, lift 4 akses, depan dan belakang. Belakang untuk loading, catering, dan untuk biasanya dekorasi ya, liftnya settingnya seperti itu, bukan lift penumpang. Itu sampai nanti setelah COVID ini sudah sudah fully book Sabtu minggu, karena kalau hari biasa kita nggak akan sewakan. Ya, kenapa? Ya karena kuliah gitu ya. Jadi untuk istilahnya nanti nggak pas lah, karena pasti meludak untuk tamu dan sebagainya. Jadi nanti lalu lintas juga kita harus perhitungkan. Nah, jadi artinya apa? Mengidentifikasi pola pengeluaran rutin, bulanan, harian, tahunan. Ya, Bu, kalau sampai harian gimana? Oh boleh, semakin kecil skup perencanaan keuangan itu makin baik. Karena harian, penjenengan dan saya itu harus ngatur rumah tangga. Untuk apa? Oh anak itu perlu, suami semuanya perlu untuk makan. Ya, jadi makan sekarang minyak gorengnya ono, regane larang.
wingi jare murah digoleki do hilang. Iki goreng rengginang ora gitu. Ya, katanya Bu Megawati dia ternyuh gitu, beliau ternyuh. Nah, DN ora tahu mungkin nyekel wajan dia mau tahu ora. Biarin aja. Jadi saya cuma ketawa. Tangan gatel kepengen komen tapi jangan-jangan nanti rekam jejak saya secara itu terlihat terus meneng wae lah gitu. Cuma jenengan kira tahu jenengan nyekel hotel, rasa komentar. Pikir saya gitu aja ya. Jadi identifikasilah pengeluaran rutin panjenengan. Per bulan itu apa? Oh gas saya melon Bu Siti itu biasanya habis 2 minggu, berarti per bulan kan butuh 2 melon. Oh gas saya itu yang gede itu biasanya sebulan setengah, berarti sebulan setengah ya berarti Anda tetap menghitung perencanaan untuk beli gas. Jangan sampai gasnya entek kemudian kita nggak punya serep yang melon. Masa arep kemudian boleh anglo ya, anglo atau arep itu mungkin makin sulit ya sekarang ya, jadi perlu juga direncanakan yang seperti itu. Untuk harian belanja berapa dan sebagainya ya, paling enggak kita punya angka kasar supaya nanti kita enggak tombok ya. Tombok itu nanti munculnya gini loh, munculnya nasi tok di Magic Jar kemudian sama sayur lagi tanggal yang ini wajar lawu. Nah, padahal kita bisa membuat persebaran atau distribusi ya. Kadang kalau yang ketemu tempe, tahu, ketemu kerupuk, neng orang terus-terusan. Ya kita selang-seling lah ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, mulai menyisihkan dana tabungan segera sejak Anda mendapatkan penghasilan. Bu, telat apa mboten? Nggak ada yang terlambat, saya bilang. Nah, seringnya kesalahan kita, Bapak dan Ibu, itu adalah tabungan itu diletakkan di pos terakhir. Nah, ono sisane kok tak tabung, kebalik, nggih. Jadi pos tabungan itu kudu muncul pertama. Ya, beberapa hasil yang dipublikasikan terkait perilaku keuangan setiap negara atau setiap etnis itu kan tidak sama, nggih. Saya pakai yang pendekatan global. Orang Cina itu diakui sebagai seorang financial planner yang handal. Ya, kenapa kok bisa etnis Cina itu dikatakan seorang perencana keuangan yang handal? Karena dia punya skema. Ya, skema. Kalau kita punya 100 seperti itu, maka yang pertama kali itu adalah ditabung. Ditabung itu berapa? Sepertiganya. Sepertiga, berarti kan tinggal 2/3. 2/3 itu dia gunakan untuk konsumsi sepertiga lagi. Nah, sepertiganya itu baru untuk dipikirkan untuk kegiatan yang lain. Dan mereka cenderung konsisten. Etnis Cina itu kalau mereka belum sampai level kekayaan tertentu, mereka tidak akan show off. Gampangannya kalau bahasa saya, mereka rela macak kere, penampilan saonono. Tapi kalau sampai level tertentu baru mereka gas. Itu etnis Cina secara keseluruhan. Ada baik di situ, mari kita ambil gitu. Kita ambil yang baiknya saja. Kok iso koyok ngono ya? Nah, nanti kalau di area lokal etnis Madura ya dengan etnis misalnya Wonogiri atau Padang sama-sama pekerja keras. 3 etnis yang ada di Indonesia ini, orang Padang, orang Madura dengan orang Wonogiri. Orang Wonogiri itu punya perilaku menghamba, ya perilaku nyuwito, ya perilaku untuk kemudian mereka mengabdi seperti itu. Jadi mereka kemudian pendapatan kecil tetapi mereka punya mimpi besar. Nah ingat, Raja Bakso di Indonesia itu orang Wonogiri, ya. Raja Bakso mie ayam isinya orang Wonogiri. Nah, dan ini ditiru oleh orang Lamongan. Iya, Wonogiri Bu. Penjenengan usaha bakso atau mboten Bu? Oh, orang Presto, cedak karo bakso nggih. Ya, bakso Presto gitu. Dari Presto tukang rusuknya ya. Oke, Bu, semangat ya usahanya. Nah, orang Lamongan juga punya bupatinya jelas deklar, mana isamu nyambil karo nggawe pecel lele. Anda bisa borong dengan nyambil dan pecel lele. Nah, jadi di poin ini kita melihat bahwa perilaku keuangan itu setiap etnis berbeda, setiap suku juga nggak sama, tapi kita bisa ambil positifnya. Apa? Mereka memiliki perencanaan keuangan yang tepat, berani usaha, mereka pasti sudah memiliki target. Ya, orang Madura itu targetnya sederhana dan itu sangat luar biasa. Bahkan menurut saya itu target yang sederhana sangat tidak masuk akal di pemikiran saya, tapi nyatanya mereka oke dan bisa. Apa targetnya? Lungo kaji, rata-rata lungo kaji. Ya, saya ada kenalan itu rela mengontrak satu petak kecil, tidur pun di situ,
situ ya, usahanya juga di situ. Tapi ternyata finally begitu kok nggak ada, kok tutup dangu toh Pak, ulang-ulang. Masya Allah, ya kan? Ya, ulang-ulang. Jadi kemudian dia fokus bahwa tujuannya dia ingin ke sana. Berapapun penghasilannya dia save untuk itu. Nah, jadi tabungan itu ibu-ibu tidak ada kata terlambat, diposke di awal. Hanya memerlukan konsistensi berapapun besarnya. Mampu nemeng 5.000 anggur minggu, ya jangan kemudian kita 5.000 kisidik ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Pernah ya dapat pelajaran peribahasa kayak gitu nggih? Ya, tapi bukitnya jangan sampai diketok sebelum sampai waktunya nggih. Namanya celengan itu kadang dipecah kok. Urung tekan dulu diri-diri, ora dipecah disogrok celengane. Ya, saya juga pernah. Tapi celengannya udah jadi plastik, jadi kemudian saya iris ya. Pakai pisau, saya taruh di atas kompor dulu supaya pisaunya cepat panas, nah cepat untuk iris gitu. Celengan bebek. Karena saya punya. Oke. Baik, nah kemudian yang kelima, mulai menyusun rencana pengeluaran ke depan dan membuat persiapan untuk memenuhinya. Yang rutin tadi sudah dipisahkan, tabungan sudah ada catatan, maka kemudian boleh nanti saya ambil aja posisinya dulu ya. Jadi kita buat perencanaan pengeluaran ke depan dan membuat persiapan untuk memenuhinya. Ibu-ibu nggak usah nunggu saya selesai ya, bisa dijeda ya nanti. Diinterupsi gitu, Bu, saya mau tanya, tapi meskipun saya lihat ada sesinya sendiri, oke, berarti nanti saya di reminder.